warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina Arhama dari kelas 2D, Pendidikan Bahasa Inggris, ingin menjelaskan tentang pemilu. Langsung aja. Pemilu. Secara umum, pemilu diartikan sebagai proses pemilihan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu atau dapat diartikan juga sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu sangat penting dalam menyelenggarakan sebuah negara yang demokratis. Profesor Ramlan Subakti dalam Indra Fahlevi 2015-3 menyampaikan bahwa terdapat dua fungsi penyelenggaraan pemilu, yaitu pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilihan votes menjadi kursi penyelenggaraan negara lembaga legislatif eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilu terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Tujuan pemilu. Tujuan penyelenggaraan pemilu menurut Jimmy Asidik 1. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan. Ketiga, untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Selain itu, tujuan pemilu adalah sebagai implementasi kedaulatan rakyat, pemilu sebagai sarana pembentuk perwakilan politik, dan sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Perkembangan pemilu di Indonesia. Pemilu pada tahun 1955, pemilihan umum pertama kali di Indonesia diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pertama, pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Dan yang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituen. Pemilu pada tahun 1971. Pemilu ini diselenggarakan Lembaga Pemilihan Umum atau LPU di era pemerintahan Soeharto. Warga memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Terdapat 9 partai dan 1 organisasi masyarakat yang berpartisipasi. Pemilu pada tahun 1977 sampai 1997 atau pemilihan Orde Baru. Memasuki tahun 1977 terjadi perubahan besar-besaran dalam kehidupan politik. 9 partai dicuitkan menjadi hanya 2. Partai Beraliran Islam bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, sementara partai-partai di luar Islam bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Kedua partai tersebut bertarung dengan golongan rakyat atau Golkar. Demikian dari tahun 1977 sampai 1997 hanya ada 3 partai yang bersaing, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Pemilu 1999. Perubahan konsep pemilu di Indonesia pada era reformasi, yaitu tahun 1998 setelah mundurnya Soeharto sebagai presiden, ratusan partai politik terbentuk dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Golongan karya diklasifikasi sebagai partai politik. Pemilu 2004 sampai sekarang. Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih langsung wakilnya di parlemen dan pasangan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada unsur-unsur pemilu. Sistem pemilu yang terdiri atas 6 unsur meliputi 4 unsur mutlak dan 2 unsur pilihan. Keempat unsur mutlak itu adalah 1. Besaran daerah pilihan. Yang kedua, peserta dan pola pencalonan. Ketiga, model penyuaraan. Dan yang keempat,
formula pemilihan. Kenapa 4 unsur ini tersebut mutlak? Karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini, ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilihan menjadi kursi. Dan 2 unsur pilihan yaitu 1. Ambang batas perwakilan dan waktu penyelenggaraan berbagai jenis pemilu. Keduanya digunakan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan unsur sistem pemilu yang lain. Demikianlah video penjelasan pemilu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.